Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Amana dari kelas R002 dengan NIM A1J22054. Di atas ini saya akan menjelaskan tentang definisi wacana. Wacana adalah unit bahasa yang lebih luas daripada kalimat. Biasanya melibatkan serangkaian kalimat yang membentuk suatu rangkaian informasi atau ide. Wacana memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi, berbagai ide, atau menjelaskan konsep dengan cara yang terstruktur dari koheren. Di sini saya akan menjelaskan juga wacana menurut para ahli. Menurut Anton Mulyono, wacana merupakan rangkaian kalimat yang saling terkait sehingga membentuk makna yang konsisten di antara kalimat-kalimat tersebut. Carlson mendefinisikan wacana sebagai jajaran ujaran yang berlangsung secara terus-menerus, bukan hanya sekedar kumpulan kalimat yang disusun dengan benar secara gramatikal. Di sini menurut Samsudin, wacana adalah rangkaian ujaran atau tindakan bicara yang menyajikan suatu topik dengan cara yang terorganisir dan sistematis, membentuk suatu kesatuan yang koheren dan dibentuk oleh unsur-unsur gramatikal atau non-segmental. DC menggambarkan wacana sebagai kumpulan profesi yang saling terkait untuk menciptakan perasaan, kesatuan atau kohesi bagi pendengar atau pembaca. Sedangkan menurut Chalk, wacana adalah cara penggunaan bahasa dalam interaksi komunikasi baik melalui lisan maupun tulisan. Di atas ini saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi wacana. Yang pertama itu ada wacana ekspresif, yang kedua ada wacana apatis, yang ketiga itu ada wacana informasional, yang keempat itu ada wacana estetik, yang kelima itu ada wacana direktif. Saya akan menjelaskan satu-satunya fungsi wacana itu. Wacana ekspresif. Apabila wacana itu bersumber pada gagasan penutur atau penulis sebagai sarana ekspresi seperti wacana pidato. Terus wacana apatis, apabila wacana itu bersumber pada saluran untuk mempelajari komunikasi seperti wacana perkenalan pada pesta. Lalu ada wacana informasional, apabila wacana itu bersumber pada pesan atau informasi seperti wacana berita dalam media massa. Lalu ada juga wacana estetik, apabila wacana itu bersumber pada pesan dengan tekanan keindahan pesan seperti wacana puisi dan lagu. Lalu yang terakhir itu ada wacana direktif, apabila wacana itu diarahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur atau pembaca seperti wacana khotbah. Lalu di atas ini lagi saya akan menjelaskan tentang macam-macam wacana, yaitu ada wacana narasi. Narasi ialah sebuah kisah yang bisa diprinsipkan pada susunan suatu insiden ataupun perkara. Lalu ada macam-macam wacana eksposisi. Eksposisi ialah karya tulis yang menguraikan karya tulisnya dengan secara detail sesuatu dengan tujuan supaya bisa menyampaikan sebuah informasi dan bisa mengembangkan ilmu dengan pengetahuan bagi setiap penyimak ataupun pembaca. Wacana argumentasi ialah karya tulis mengandung pendapat, perilaku, dan evaluasi pada keadaan yang disertakan dengan keterangan, argumen, dan delakrasi yang bisa diterima secara sistematis. Lalu ada deskripsi, ialah karya tulis yang bisa memvisualkan sesuatu atau materi menurut ahli, menurut hasil dari observasi, opini, dan pengetahuan dari penulis. Di atas ini saya akan menjelaskan definisi analisis wacana. Analisis wacana adalah pendekatan penelitian yang mempelajari struktur dan fungsi wacana dan tujuan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan makna, mempengaruhi opini, atau membangun identitas sosial. Ini melibatkan penelitian mendalam terhadap teks wacana untuk mengidentifikasi pola, tema, dan strategi yang digunakan dalam komunikasi.
Analisis wacana mempertanyakan kondisi dari isi teks dan cara penyampaian pesan yang terkandung di dalam teks. Misalnya, analisis wacana dapat digunakan untuk menilai, mengungkapkan sudut pandang yang berbeda mengenai kesenjangan keuangan dan melihat bagaimana topik tersebut harus atau tidak ditangani atau diselesaikan, dan apakah ada yang disebut dengan kesenjangan ini. Dianggap demikian oleh masyarakat. Apa yang membuat analisis wacana unik adalah bahwa analisis ini menyatakan bahwa realitas sosial dan menganalisis sesuatu secara sosial, atau bahwa pengalaman kita tentang dunia dipahami dari sudut pandang subjektif. Analisis wacana melampaui makna kata dan bahasa. Misalnya saja, masyarakat di negara-negara yang menerapkan banyak sensor dalam dunia perfilman kemungkinan besar mempunyai pengetahuan dan pandangan yang dibatasi oleh hal ini, sehingga akan mempunyai realitas subjektif yang berbeda dengan mereka yang berada di negara-negara dengan undang-undang sensor yang lebih longgar. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup analisis wacana. Ruang lingkup analisis wacana sangat luas dan mencakup berbagai jenis wacana, seperti wacana politik, media, sastra, ilmiah, dan sebagainya. Analisis ini dapat fokus pada berbagai aspek, mulai dari struktur kalimat hingga konteks sosial dan budaya di mana wacana tersebut dihasilkan. Lalu di sini ada unsur internal wacana. Itu ada beberapa materi tentang unsur internal wacana. Yang pertama itu ada teks. Teks adalah keseluruhan rangkaian kalimat atau ujaran yang membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Teks memiliki awal, tengah, dan akhir yang saling terkait dan membentuk suatu kontinuitas makna. Yang kedua itu adalah konteks. Konteks merujuk pada situasi atau latar belakang di mana wacana diucapkan atau ditulis. Konteks ini mencakup waktu, tempat, dan situasi sosial yang mempengaruhi interpretasi dan pemahaman wacana. Yang ketiga yaitu adalah tema. Tema adalah pokok pembicaraan atau ide utama yang menjadi fokus dalam wacana. Tema memberikan gambaran umum tentang apa yang dibicarakan dalam wacana tersebut. Yang keempat itu adalah topik. Topik adalah aspek atau bagian tertentu dari tema yang dibahas secara mendetail dalam wacana. Topik menjelaskan subjek atau isu khusus menjadi perhatian dalam wacana. Yang kelima yaitu adalah judul. Judul adalah kalimat atau frasa yang menggambarkan isi atau tujuan dari wacana. Judul biasanya berfungsi sebagai panduan awal untuk mengetahui apa yang akan dibahas dalam wacana. Yang keenam yaitu adalah keutuhan wacana leksikal, gramatikal, dan semantik. Keutuhan wacana mengacu pada konsisten dan keseleraan antara leksikal, kosakata, gramatikal, struktur kalimat, dan tata bahasa, dan semantik makna. Wacana yang baik harus memiliki kohesi dan koherensi dalam semua aspek ini untuk memastikan pesan disampaikan dengan jelas dan efektif kepada pendengar atau pembaca tentunya, dan memperhatikan dan memahami unsur internal wacana ini. Seseorang dapat lebih mendalam menganalisis, memahami, dan memproduksi wacana yang baik dan efektif. Unsur internal wacana juga mencakup aspek-aspek bahasa dalam teks yang meliputi yaitu di sini ada struktur kalimat, bagaimana kalimat disusun oleh hubungan antara kalimat. Kosakata, pilihan kata dan frasa yang digunakan untuk menyampaikan makna. Lalu di sini ada tata bahasa, penggunaan struktur gramatikal dan sintaksis dalam kalimat. Lalu ada kohesi dan koherensi, bagaimana ide dan informasi disusun dengan logis dan terhubung erat antara suatu dan yang lain. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu ada unsur eksternal wacana. Dalam materi unsur eksternal wacana ini ada beberapa materi yang terkait. Itu adalah pertama interpretasi. Interpretasi merujuk pada proses atau hasil dari interpretasi atau interpretasi yang dilakukan oleh pendengar atau pembaca terhadap makna yang tidak secara eksplisit disampaikan dalam teks. Interpretasi ini dapat berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau asumsi individu. Lalu di sini ada juga presuposisi. Presuposisi adalah asumsi-asumsi atau informasi latar yang dianggap sudah diketahui oleh pembaca atau penulis, serta dianggap juga diketahui oleh pendengar atau pembaca.
Presuposisi ini bisa berupa fakta, nilai, atau kepercayaan yang menjadi dasar dalam menyusun atau memahami wacana. Lalu di sini juga ada implikator. Implikator adalah makna yang tersirat atau diimajinasikan dari apa yang sebenarnya diucapkan atau ditulis dalam wacana. Implikator ini seringkali muncul karena adanya hubungan pragmatik atau ucapan atau tulisan dianggap konteks atau situasi yang mengelilinginya. Di sini juga ada materi tentang referensi, yaitu referensi merujuk pada cara dalam wacana untuk mengacu pada objek atau entitas di luar teks. Referensi ini bisa berupa menggunakan kata ganti, sinonim, atau kata-kata yang merujuk pada suatu yang telah dibahas sebelumnya dalam wacana atau yang dianggap sudah diketahui oleh pembaca atau pendengar. Lalu di sini ada juga materi tentang pemahaman konteks tutur. Pemahaman konteks tutur berkaitan dengan kemampuan pendengar atau pembaca dalam memahami situasi atau konteks sosial di mana wacana diucapkan atau ditulis. Konteks ini mencakup aspek-aspek seperti siapa pembicara atau penulis, kepada siapa wacana ditunjukkan, serta situasi sosial dan budaya di mana wacana tersebut disampaikan. Sehingga setelah memahami hal tersebut, seseorang dapat lebih efektif dalam mengimprestasi dan memahami wacana, serta menghindari kesalahpahaman yang bisa timbul akibat ketidaksesuaian antara apa yang disampaikan dalam teks dengan interpretasi atau pemahaman pembaca maupun pendengar. Yang lainnya yaitu ada konteks sosial dan budaya, nilai norma dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat di mana wacana dihasilkan. Tujuan komunikasi, mengapa wacana dibuat dan siapa menjadi target audiensnya. Terus lalu ada konteks historis, peristiwa atau kondisi sejarah mempengaruhi pembuatan wacana. Lalu ada media dan saluran komunikasi. Bagaimana wacana disampaikan, apakah melalui tulisan, lisan, media cetak, atau media digital. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai materi tentang analisis wacana ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just